Ya asli orang Boyolali. Saya mau tanya sedikit Pak Ustadz untuk masalah sholat tahajud atau sholat malam yang lain-lain. Apakah sholat tahajud atau sholat hajat? Nah, yang pertama dulu gini Pak Ustadz, apakah sholat itu harus kita udah tidur dulu Pak Ustadz? Itu yang pertama. Apa harus wajib kita sudah tidur dulu atau boleh dilakukan kalau kita belum tidur? Terus yang kedua, utama mana antara mungkin dua sholat ya, antara sholat tahajud dan sholat hajat, dan itu apa harus ditutup dengan witir Pak Ustadz? Itu pertanyaan dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan dari Mas Rohim ya. Alhamdulillah. Pertama, pertanyaannya adalah sholat malam apakah harus tidur terlebih dahulu atau tidak? Jadi sholat malam itu sangat banyak sekali. Ada sholat tahajud, ada sholat witir, ada sholat hajat. Sholat hajat tidak malam ya Bapak, tapi lebih baik malam, karena waktu mustajab itu adalah sepertiga malam yang terakhir. Ini, jadi nanti penjelasannya kemana-mana nggak apa-apa ya. Malam itu dihitung malam itu setelah maghrib sampai sebelum subuh itu masih malam. Jadi tungtung maghrib itu ketika ada adzan maghrib itu sudah dihitung malam. Kalau bahasa kita kan sore, malam jam 10 ke atas itu malam. Tapi kalau dalam ilmu agama itu malam ya setelah maghrib itu sudah malam. Nah, dari maghrib sampai sebelum subuh itu dibagi menjadi 3. Misalkan jam 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, misalkan 10 jam. Maka dari 10 jam itu dibagi menjadi 3 jam lebih dikit berarti. Maka misalkan jam 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. Nah, sepertiga malam yang terakhir itu adalah 1, 2, 3. Jadi jam 1 lebih sampai sebelum subuh itulah sepertiga malam yang terakhir. Itulah waktu yang paling mustajab. Maka sholat-sholat sunnah malam itu yang terbaik dilakukan di sepertiga malam yang terakhir. Di sepertiga malam yang terakhir. Tapi jangan sampai mepet subuh. Jangan sampai mepet subuh. Karena nanti ada waktu tahrim. Ketika mendekati waktu sholat fardu itu dilarang sholat sunnah. Karena rawan sekali antara sudah masuk atau belum. Yang tidak diperbolehkan kita masih sholat sunnah tapi di tengah-tengah sholat itu sudah masuk waktu fardu. Itu tidak boleh. Makanya harus ada jeda antara sholat sunnah dan sholat fardu. Jangan sholat sunnah mepet sholat fardu. Gitu. Jadi diusahakan ketika kita mau sholat malam itu sepertiga malam yang terakhir. Kemudian sholat malam ini beda-beda berikut dengan tata caranya ataupun waktunya. Pertama sholat witir. Sholat witir itu syaratnya yang penting sudah sholat isya. Tidak harus tidur terlebih dahulu. Dengan sholat isya, setelah sholat ba'diyah isya itu sholat witir. Nah kemudian sholat sunnah yang paling utama di antara sholat sunnah yang lain adalah sholat rawatib. Qobliyah, ba'diyah, qobliyah, ba'diyah, qobliyah, ba'diyah. Nah semua sholat rawatib itu ada sholat sunnah rawatibnya. 5 waktu itu ada rawatibnya, ada qobliyah, ada ba'diyah, kecuali ba'diyah subuh dan ba'diyah asar itu tidak ada. Jadi qobliyahnya ada semua, ba'diyahnya ada semua kecuali 2, ba'diyah subuh dan ba'diyah asar. Jadi jangan sampai jenengan saking rajinnya setelah sholat subuh ba'diyah subuh atau setelah asar ba'diyah asar. Nah, ini perlu diketahui juga. Kemudian
setelah sholat ba'diyah isya baru boleh sholat sunnah yang lain. Jangan sampai jenengan belum ba'diyah isya tapi sholat yang lain. Yang sering terjadi taraweh, ini bahaya ini. Jenengan taraweh datang belakangan, belum ba'diyah atau ikut jamaah isya, tapi tidak ba'diyah isya, waktunya ba'diyah isya jenengan duduk menunggu orang lain ba'diyah isya selesai, baru ketika nanti mulai sholat taraweh jenengan ikut sholat taraweh. Itu kurang pas. Kenapa? Karena jenengan melewatkan menu utama, lebih memilih menu penutup. Kira-kira menu utama dan menu penutup lebih enak mana? Lebih enak menu utama. Penutup kan misalkan pisang. Pisang itu kan biasa abang cuci mulut, itu belakangan. Nah, sebelum pisang dihadirkan biasanya nasi kebuli atau apa, itu menu utama. Nah, makanya jangan sampai jenengan melewatkan pahala yang lebih besar hanya untuk melakukan pahala yang notabene lebih kecil. Gitu. Jadi sholat isya selesai, ba'diyah isya, kemudian setelah itu baru sholat sunnah yang lainnya. Gitu. Jadi pahala terbesar sholat sunnah adalah rawatib. Logikanya bagaimana? Analoginya seperti apa? Jadi ibarat suatu kesatuan angkatan. Rawatib, sholat sunat rawatib itu seperti hanya pas pampres. Nah, pas pampres itu diambil dari berbagai kesatuan. Kopassus itu sudah luar biasa, tapi tidak semua Kopassus dipilih menjadi pas pampres. Gitu. Kopassus adalah pilihan daripada TNI. Tidak semua TNI menjadi Kopassus, Kopaska, Denjaka dan sebagainya. Tapi juga tidak semua Kopassus dipilih menjadi pas pampres. Maka pas pampres itu pasti lebih utama daripada Kopassus, lebih utama daripada Bintara, lebih utama daripada satuan-satuan TNI yang lain. Nah, sholat sunat rawatib, qobliyah, ba'diyah itu seperti hanya pas pampres, lebih utama daripada sholat sunnah yang lain. Maka ketika jenengan kepengen sholat sunat yang lain, itu jangan meninggalkan qobliyah dan ba'diyah.